Polisi tangkap pelaku penikaman penjual semangka di Kupang terancam 15 tahun penjara. Wamendagri luncurkan portal Sasando dukung pembangunan berbasis data. Catatan luka, pamerkan lukisan karya penyintas dengan gangguan jiwa. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Berikut Timur Sepekan selengkapnya. Polresta Kupang Kota berhasil menangkap pelaku penikaman penjual semangka di Jalan Timur Raya, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pelaku akhirnya dijerat dengan hukuman 15 tahun penjara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polresta Kupang Kota berhasil menangkap pelaku penikaman penjual semangka di Jalan Timur Raya, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Polisi menangkap Benyamin Asbanu alias Bento setelah buron selama 11 hari. Benyamin Asbanu alias Bento ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penikaman terhadap perempuan bernama Selvina Pah, 56 tahun, bersama menantunya Rion Dasi, 44 tahun, di lapak jual semangka. Dalam insiden tersebut, Selvina tewas sedangkan Rion mengalami luka parah. Polisi juga mengungkapkan motif penikaman bermula saat hendak mencuri uang ketika korban sedang tidur. Namanya di lokasi kejadian yaitu tempat jual semangka, melihat korban tidur, ada niat daripada pelaku ingin melakukan pencurian. Pada saat melakukan aksinya diteriaki oleh salah satu korban, yaitu yang bernama saudara Ika. Karena saudara Ika pada saat tidur dengan menggunakan membawa tas yang berisi uang, tersadar dari korban, salah satu korban teriak, kemudian korban yang lain bangun langsung menyergap daripada tersangka. Atas kasus yang terjadi, Bento dijerat dengan pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 354 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meluncurkan portal Sasando Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk dukungannya pada perencanaan pembangunan berbasis data. Portal Sasando merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skala program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar yang membantu perbaikan tata kelola data. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, meluncurkan portal Sasando Nusa Tenggara Timur, sistem data terpadu untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kemajuan suatu negara dan daerah didasarkan pada kepemimpinan pembangunan yang berbasis data. Apa juga bedanya negara maju dengan negara yang biasa, kota yang maju dengan kota yang tertinggal? Bedanya jelas sekali, data. Pemimpin modern selalu mengambil keputusan berdasarkan data. Pemimpin konvensional banyak yang menjadi pertimbangan kecuali data.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena juga menegaskan data menjadi sumber informasi dan pengambilan kebijakan. Data menjadi sumber informasi dan juga pegangan dalam berbagai urusan. Data bukan lagi sekedar angka dan tabel, tapi menjadi bagian dari penentu pengambilan kebijakan di suatu daerah, suatu negara. Dan pemerintahan modern harus berbasis kepada data, bukan asumsi, bukan katanya, bukan kira-kira. Portal Sasando diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam setiap pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk mencapai kemajuan bertaraf internasional hingga mencapai Indonesia Emas 2045. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur beri apresiasi dan dukung kegiatan Festival Seni dan Budaya 2025 sebagai ruang karya kreativitas yang menjadi wisata sejarah di masa mendatang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur apresiasi dan dukung kegiatan Festival Seni dan Budaya tahun 2025 bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Festival Seni dan Budaya akan dilaksanakan setahun sekali dan terbuka untuk umum dengan seleksi penilaian proposal yang dilakukan. Jadi kita membuka pengumuman, terutama di media sosial yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16. Kita membuka seluas-luasnya untuk masyarakat NTT, baik perseorangan ataupun komunitas, untuk mengajukan proposal terkait dengan objek pemajuan kebudayaan. Nah, semua kegiatan apa saja tentang kebudayaan silakan diajukan. Baik itu seperti ini festival budaya, pendokumentasian karya budaya, ataupun pengembangan sumber daya manusia, misalnya penyelenggaraan workshop terkait dengan budaya. Selain itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Haris Budi Harto dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16, Yohanes Windo Talibana berharap kegiatan Festival Seni dan Budaya dapat memperluas jejaring wisata, sejarah, dan pelestarian budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar terus diceritakan generasi selanjutnya. Kebudayaan berharap ke depan generasi muda ini tidak melihat Goa Jepang sebagai istilahnya hal-hal yang buruk, tapi kami ingin lihat ke depannya bahwa perjuangan masyarakat kampung sekitar ini menjadi motivasi bagi generasi untuk terus ya mengisi kemerdekaan dan ya untuk memajukan kebudayaan, karena nanti kan selain tentang diskusi terkait ODCB ini ada juga tentang festival-festival seni, tari dan lain-lain. Gitu. Festival Seni dan Budaya 2025, lestarikan budaya menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Kupang menggelar rapat penguatan kelembagaan Bawaslu tahun 2025 di Hotel Aston Kupang, Jumat 10 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengawas pemilu dan memperkuat kapasitas lembaga dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Kupang menggelar rapat penguatan kelembagaan Bawaslu tahun 2025 di Hotel Aston Kupang, Jumat 10 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kinerja pengawas pemilu dan memperkuat kapasitas lembaga dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Nonato Sarmento, secara resmi membuka kegiatan ini dengan turut memberikan pembekalan kepada seluruh peserta yang hadir. Nato juga menegaskan forum yang digelar ini terbuka dalam menerima aspirasi dari berbagai pihak. Segala masukan berupa kritik dan saran akan diterima dengan baik demi memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan pemilu pada periode berikutnya. Jadi Bapak Ibu silakan menyampaikan masukan, kritik, atau terhadap banyak hal yang mungkin belum dilaksanakan secara baik atau dilakukan pengawasan secara maksimal
oleh sahabat-sahabat yang ada di Bawaslu Kota Kupang. Ya, kritik, masukan, bahkan keras pun tidak apa-apa, karena bagi kami ini sebuah vitamin untuk bisa menjadi modal dasar untuk pelaksanaan modal dasar untuk perbaikan kualitas daripada pemilu kita di 2029 maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah kita di tahun 2021. Ya. Sebagai tuan rumah, Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Nange mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah positif dalam menggali gagasan dari berbagai pihak yang selama ini memiliki hubungan kemitraan dengan Bawaslu dalam memantau pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kota Kupang. Berhubung memang saat ini kita mau masuk dalam masa-masa evaluasi terhadap undang-undang pemilu yang digalakkan oleh DPR RI, dan saya kira ini adalah momentum yang pas untuk kita juga secara internal mau melihat tentang betapa pentingnya lembaga pengawas itu dalam suatu proses dalam mengawal demokratisasi di dalam negara kita lewat pemilu. Karena itulah kita berharap dari para narasumber, dari semua peserta yang adalah stakeholder. Ini semua peserta yang kita libatkan adalah para pihak yang sering bersama-sama dengan kami, yang tahu susah senang kerja sebagai pengawas pemilu. Karena itulah kita mengharapkan banyak gagasan, pikiran yang nanti akan diberikan dalam melihat eksistensi daripada lembaga pengawas ini ke depan. Penguatan kelembagaan pengawasan pemilu ini diharapkan akan mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi, serta mewujudkan demokrasi substansial seperti yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 hingga 2029. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kelompok Pemuda Sadar Wisata dan Budaya Anugerah Fatusuba Bonen kembali menggelar Festival Seni dan Budaya Fatusuba 2025. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.